Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini Rawit Ruang Wong Alis sedang berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kita sedang berada di Padepokan Panti Duafa Lansia Ngasinan, Jetis, Ponorogo. Nah, sudah bersama saya ada Bapak Rama. Beliau adalah pemilik dari Padepokan ini, dan ada Mas Fengki dan Mas Daru. Beliau berdua dari Info Kemanusiaan Ponorogo. Ini sudah ketemuan yang berapa kali, Mas Fengki? Dua kali. Dua kali ini, alhamdulillah bisa lanjut nyambung silaturahmi. Nah, kali ini spesial karena kita akan berinteraksi dengan Bapak Rama atau Mas Rama lah ya. Napa Mas Rama, napa Cak Rama, napa Kang Rama? Mas Rama, kalau di sini kan akrabnya Mas atau Pak. Oh, Mas Rama aja ya. Iya. Mas Rama, karena beliau masih sangat muda sekali, masih energik. Mas Rama, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Salam kenal, Gi. Salam kenal balik. Gi. Saya Rama dari Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ini kan adalah pemilik dari tempat ini. Alhamdulillah, saya salah satu pemilik dan juga pendirinya panti sini. Oh, panti. Panti Panti Duafa Lansia. Duafa Lansia. Ngapunten, Mas. Jenengan ini apa awal dasarnya membuat tempat ini? Ada histori seperti apa? Sehingga jenengan terpikirkan untuk membuat tempat-tempat yang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan tempat. Karena dulu saya sendiri mulai dari bujangan sampai saya punya 2 anak. Ini saya juga salah satu penyandang PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jenengan dia, Mbak? Iya, saya sendiri. Waktu itu saya bersama kedua anak saya, bersama istri dan kedua anak saya itu pernah mendaftarkan diri di Liponsos. Oh, Liponsos Ponorogo. Nah, kebetulan waktu itu di Liponsos kuotanya penuh. Sehingga bukan ditolak ya, tapi bukan ditolak, tapi kuotanya penuh. Waktu itu kasihnya namanya Pak Jiono yang rumahnya Magetan, Jawa Timur itu. Alhamdulillah sekarang justru menjadi teman. Oh. Jadi, dulu saya daftar, tapi sekarang menjadi teman. Gitu. Nah, karena di sana kuotanya penuh, akhirnya saya mendapat pinjaman tanah itu di timur perempatan Pabrik Es. Pinjaman tanah di timur perempatan Pabrik Es. Oh, di jalan. Saya bikin tenda di sana. Alhamdulillah baru 8 tahun saya di sana. 8 tahun. 8 tahun lamanya ya? 8 tahun lamanya saya tinggal di tanah pinjaman tersebut. Oh, berarti mulai tahun berapa nih, Bu? Mas Rama? 2002 saya 2002? pindah itu awal 2012. Iya. Jadi saya tinggal di sana. Waktu itu saya jualan kopi di pinggir jalan. Sekaligus ya? Akhirnya nggak laku waktu itu. Selepas itu saya terjunlah jadi pemulung. Jadi pemikiran saya daripada kerja di toko nanti juga tidak memenuhi syarat untuk kebutuhan keluarga. Iya, pendapatannya gitu. Pendapatannya. Akhirnya saya mencari sewaan becak. Terus saya berangkat menjadi pemulung. Berangkat saya tengah malam, Mas. Jadi biar kanan kiri itu nggak tahu. Oh, nggak tahu karena apa? Karena jenengan malu atau karena masih malu. Masih malu. Tapi lama kelamaan akhirnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, waktu tahun 98 kalau nggak 99 itu harga rosok kan hancur. Harga rosok nggih. Jadi berangkat mulung dari pagi sampai sore itu pendapatan justru buat belikan beras saja nggak cukup. Akhirnya saya justru memungut lampu-lampu bekas. Lampu-lampu yang pun mati nih, pedot nih. Lampu-lampu bekas dulu kan lampunya jari TL itu ya, Mas. Kalau LED baru sekarang ini LED. Nah, saya mulung satu jalur itu saja sudah 1 karung sembako, Mas. Dapat isinya, dapat lampu. Dapat lampu. Terus kemudian
Zaman apa? Akhirnya secara otodidak saya berpikir TV sama-sama tabungnya, sama-sama ada tabungnya. Itu kan ada komponen, ada tabungnya. Saya cuma tuker balik gitu Mas. Oh. Akhirnya nyala. Yang nyala lampunya ya. Berarti ngambil komponennya TV. Bukan, ambil komponen yang rusak. Saya pasang di tabung yang ambil komponen yang bisa, tapi bisa kita pasang ke tabung lampu yang bisa. Kan kelihatan kalau masih putih, jernih itu kemungkinan besar belum putus. Akhirnya saya secara otodidak saya pindah-pindah itu. Nah, dari situlah terjadinya kere munggah bale waktu itu. Kere munggah bale istilahnya. Jadi yang awalnya itu berangkat dari istilahnya pendapatan cuma 8.000, 10.000, 15.000 sehari waktu jadi pemulung harga rasa ancur itu saya benahi lampu itu sehari bisa mendapat 400.000, 500.000 satu hari, bahkan sampai 1 juta. Omsetnya ini? Iya, omsetnya itu saya mulung dulu Mas. Habis mulung lampu tak jual. Lampu dijual. Habis mulung lampu diperbaiki, jual. Itu omset saya alhamdulillah langsung meledak. Waktu itu saya mampu beli motor Thunder 2010. Iya, motor Thunder itu pun pun gagal. Wah, luar biasa Mas. Gagal. 2010. Ya, langsung dari dealer itu luar biasa. Jadi dari situlah awalnya dari gembel menjadi paling enggak ya sudah bisa makan. Tadi kiri naik bale, kiri enggak bale. Unik. Nah, dari situ karena semakin hari semakin berkembang pesat, omset semakin naik, ada unsur yang sekiranya itu melirik. Jadi karena tempat saya masih numpang, istilahnya seperti jenengan punya modal. Ini Mas Rama tak kasih modal sekian juta. Nanti kalau ada hasilnya ya kita makan sama-sama. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan tawaran tabung lampu baru dari Surabaya, dari Gembong apa? Gembong. Oh, Gembong ya. Dekatnya Indosiar. Betul, Saya seminggu itu 2 kali Mas. Bolak-balik Ponorogo Surabaya untuk ngambil tabungnya. Ya. Sedangkan mesinnya saya carikan di lokalan. Setelah 2 bulan, ini modal 20 juta, modal tabung lampu ini 20 juta, istilahnya dari salah satu seseorang ya. Saya kerjakan, saya carikan tenaga waktu itu, yang punya modal saya kasih per bulan itu 500.000 karena rutin ya? Tiap bulannya dikasih bagian 500.000. Sedangkan lampu siap jual, modal ditarik secara mendadak. Modalku sekarang kembalikan. Pokoknya minggu ini harus kembali. Adalah modal Boemo ya? Minggu ini harus kembali. Sedangkan modal masih menjadi barang. Masih muter ya? Masih muter. Akhirnya saya terus ribun? Pak, ini modalnya itu masih berwujud barang. Ya tak jualin barang dulu, nggak bisa. Minggu ini harus kembali. Jadi ketentuannya kamu mengembalikan modal dengan catatan barang kamu bawa atau kamu pergi tanpa barang. Waktu itu 20 juta kan lumayan. Uang besar. Akhirnya saya keluar dari situ tanpa membawa apa-apa. Jadi saya cuma bawa etalase ukuran 1,5 kali 1 meter, tumpangnya meja. Saya berangkat lagi ke pembuangan sampah. TPS ya, pembuangan sampah. Ke TPS. TPA kalau sini. TPA, akhir, tempat pembuangan akhir. Habis itu saya mulung lagi di situ, beli lampu bekas-bekas itu dari pemulung. Saya pindah mencari kontrakan lagi. Alhamdulillah kan pelanggan masih banyak, Mas. Jadi berangkat dari situ kan 2011 saya mengenal Facebook itu 2011 akhir.
selepas saya mengenal Facebook, di situ ada forum jual beli ini, forum jual beli itu. Nah, akhirnya saya mulai Facebookan itu saya mengikuti perkembangan, ikut jualan HP, ikut jualan kipas angin bekas. Saya dulu tiap hari itu cari kompor bekas, kipas angin bekas, lampu bekas. Jadi saya jual lewat online, online lokal. Tetap barang anu ya, barang bekas. Barang bekas yang diperbaiki, kemudian dijual lewat online. Di online lewat forum-forum jual beli. Berarti jenengan ini tipe orang yang sangat kreatif. Artinya tidak menyerah dalam keadaan tertentu. Karena saya waktu itu kan saya dituntut harus kebutuhan keluarga. Oh, ini keluarga. Sudah ada anu, putra putri berapa waktu itu? Sudah dua. Jadi kronologi awal sebenarnya ada yang lebih menyakitkan. Waktu saya selepas jadi pemulung, saya berangkat servis lampu. Itu kan masih bersama istri yang pertama, Mas. Ini istri muda ini, termasuk istri muda. Ya. Wah, ini sisi lain ini. Ini sisi lain nanti. Jadi waktu saya itu merintis lampu, terus alhamdulillah waktu itu bisa. Awalnya itu saya mau beli beras saja bingung, akhirnya bisa belikan beras, bisa jajak nih anak-anak. Tapi di kala itu saya mendapat ujian. Istri saya sakit, saya nggak mampu untuk mengobatkan karena apa? Itu seperti diabetes kering, badannya kurus. Bukan diabetes yang basah, yang luka loh, yang borok. Kurus sampai akhirnya meninggal. 2009. Istri yang pertama meninggal. Waktu itu saya juga sempat terpuruk, Mas. Yang namanya cinta pertama ditinggal. Saya ditinggali dua anak. Stres juga. Ya kita ngobrolnya sambil tertawa, jadi kelingan susah. Walaupun dulu itu susahnya, tapi sekarang kan dibuat ngobrol sama teman-teman sambil keliling-keliling ambil guyu-guyu. Iya, seperti kisah. Itu, Mas. Suka dukanya gitu. Karena kalau saya disuruh cerita masa lalu, rasanya peteng. Ini pengalaman yang luar biasa dari seorang Mas Rama. Artinya beliau dalam kondisi terpuruk serendah-rendahnya, beliau masih punya pemikiran untuk bisa berkreativitas. Ini saya kira kalau semua orang itu seperti beliau, itu tidak ada kata mengeluh. Jadi kondisi apapun kita harus bangkit nih Mas. Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Ini adalah apa ya? Guru urip. Guru itu nggak harus ketemu di sekolah atau di bangku kuliah. Guru urip bisa ketemu di jalan raya, nang embongan. Seperti beliau ini adalah guru yang luar biasa. Oke Mas, saat ini gue geser ke Mas Franky dan Mas Daru. Beliau berdua ini juga guru-guru yang luar biasa menurut saya. Karena banyak anak muda yang mungkin sudah banyak memikirkan kehidupan yang gaul, yang maju, macam, tapi beliau ini masih memikirkan asas manfaat untuk masyarakat luas. Beliau adalah bergabung di Info Kemanusiaan Ponorogo. Franky, ini yang kedua kalinya gitu, pakai jenengan gitu. Cuma dulu jenengan sendirian, sekarang ada Mas Daru. Mas Daru ya. Yang setia ya. Mas, kita kan emang janjian di sini gitu, di tempatnya Mas Rama gitu. Kalau angsal infonya, Mas, jangan kesini untuk memastikan apa atau mencari informasi apa ke Pak Ramanya, gitu kan? Sebelumnya pernah kesini juga. Oh, sampun. Beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu untuk menyalurkan donasi. Oh, sudah pernah ya? Iya. Dalam bentuk nasi. Kalau nggak salah itu Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, Jumat Palu, bukan? Beberapa satu bulan yang lalu. yang lalu ya. Kan sama teman-teman di PMH Ponorogo. Iya. Itu kita ada donasi dalam bentuk nasi. Nasi yang sudah siap konsumsi. Akhirnya kita lakukan di sini. Sama-sama ya waktu itu. Alhamdulillah. Ini berarti nanti mau yang berapa kali? 2 kali? Kalau ini rencana kita mau ngadain acara buka puasa bersama itu sekitar pertengahan bulan ini. Di tempat Wiki gitu? Ya, buka bersama sekaligus penyaluran sembako gitu. Nanti kita open donasi sembako. Oh, itu tanggal berapa, Mas Wiki? 17 itu Tanggal? 17. 17 nih, Iya. 17 April nih.
Wah, berarti kita sudah di Surabaya. Nanti kita support by WA atau banyak lah cara untuk mensupport Nggih, Mas Rama gitu. Nggih. Oke Mas Franky, apa yang membuat jenengan itu tertarik untuk kemudian mendatangi tempatnya Mas Rama ini? Karena hanya unik aja Mas, di sini ada banyak orang dengan gangguan jiwa. Kalau di tempat lain ODGJ. iya, kalau mungkin di tempat lain setahu kita itu cuma orang lansia, cuma orang yang seperti piatu dan sebagainya. Kalau di sini kan ODGJ juga kan. Kebetulan postingan Mas Rama itu kita temui di Facebook. Katanya beliau butuh donasi dalam bentuk nasi gitu, untuk sembako gitu, bantuan itu untuk kebutuhan beberapa kebutuhan sehari-hari sekitar 100 berapa? 100 jiwa. 154 jiwa sekarang nih. Iya. Berarti jenengan dapat info dari dari sosmed nih, dari Facebook. Dari sosmed. Terus kita akhirnya ngobrol sama Mas Rama, komunikasi. Itu belum tepang, belum kenal. Belum kenal. Belum kenal. Akhirnya kita ya komunikasi ngomong konsep acara. Insya Allah sekitar pertengahan bulan ini gitu Mas. Mau bikin apa tadi? Buber ya, buka puasa bersama. Kemudian sambil Penyerahan donasi. Nanti mudah-mudahan insya Allah mengumpul donasi yang banyak. Mudah-mudahan nanti kan di Ponorogo ini kan banyak masyarakat yang memang sudah apa ya, tingkat pedulinya sangat tinggi lah terhadap sesama. Oke, saya kembali ke Mas Rama. Mas Rama ini berarti salah satu pegiat sosial masyarakat yang luar biasa. Karena terbukti beliau membuat sebuah tempat untuk menampung para dulur-dulur yang menyandang ODGJ. Ya. Mas, ini sudah berapa lama dengan bikin tempat ini? 2016 selepas boomingnya Batu Akik. Oh, setelah boomingnya Batu Akik. Iya. Waktu itu pernah booming Batu Akik? Iya, 2015 kan boomingnya Batu Akik. Ya, jadi istilah kata batu koral pun kalau kita potong keluar motifnya kan jadi duit waktu Batu itu. koral. Iya. Batu koral. Gagal zaman bangun itu batu koral. Iya. Jadi karena 2011 saya mulai giat untuk aktif di media sosial dengan jual beli segala macam Mas ya. Jadi waktu itu di tahun 2015 ada teman sosial juga dari Ngawi waktu itu datang ke Ponorogo. Waktu itu kita telepon-teleponan, terus dia datang ke Ponorogo suruh nganter ke penambang Batu Akik, ceritanya kan gitu. Nah, saya antarlah di Sawo sana. Di Sawo waktu itu kan ada penambang Batu Akik. Sawo itu perbatasan Ponorogo Trenggalek. Nah, di sana itu berbagai motif batu kan ada, dari jenis batu ada. Di sana per kilonya itu ada yang harga 8.000 sampai 50.000 per kilo ya belinya. Kilo. Nah, saya selalu ngintip postingan teman saya itu. Nah, ngintip postingan teman saya itu dari Sawo sana itu jualnya belinya 8.000 per kilo. Per kilo. Kok ditawarkan di media sosial ini 125 Mas? Saya kaget waktu itu. Akhirnya saya langsung lah lari ke Sawo dengan modal 80.000. Punya uang 100.000. Akhirnya saya belikan bensin yang 20.000. Premium. Ya, Batu Akiknya 10.000 kali 8 saya dapat 8.000 10 kilo. 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo, 10.000 di sana. Oh, 10.000. 8 kilo. Akhirnya batu itu kan sudah potongan, batu kalsedon itu sudah potongan. Mungkin bisa jadi 2 mata batu cincin gitu ya. Akhirnya saya tawarkan di forum lokal awalnya Mas. Berbagai motif per potong 10.000. Jadi belinya itu sekilo 10.000. Saya tawarkan di media sosial itu, media sosial lokal, forum lokal, itu per potong 10.000. Padahal 1 kilo ini berapa potong? Banyak potong Mas. Banyak potong, 1 kilo nih. Berarti pulaan 80.000, kemudian dapat uang berapa waktu itu? Waktu itu dapat uang 6 juta, berapa gitu loh, lupa Mas. Modal 80.000. 80.000. Dijual per potongan dapat
6 juta. 6.300.000 atau 400 itu. Pengen siro. Nah, akhirnya karena batu itu saya merasa wah ini saatnya boomnya batu ake ya gitu. Saya mencari tahu, saya dengar di rayon itu banyak penambang batu ake waktu itu. Akhirnya saya lari ke sana. Saya beli di sana. Akhirnya alhamdulillah dari 6 juta itu kan tak kasih nih istri itu sekitar 2 juta atau 4 juta saya lupa waktu itu. Akhirnya saya ke rayon ke penambang batu ake itu pulang bawa batu mas. Jadi berangkat itu pamitnya dari rumah itu pengen main ke tempatnya temen tapi pulang bawa batu ake itu berapa karung itu. Alhamdulillah dari sana itu akhirnya saya mendapat keuntungan lagi, tak jual online mas. Jadi di sana itu ada 15.000, 20.000 dan sebagainya. Di rumah itu saya potong-potong keluar motifnya. Saya tawarkan di media sosial itu 450.000 per kilo. Per kilo waktu itu. Dan singkat cerita akhirnya 6 bulan berjalan, selesai batu ake, saya mendapatkan uang di rekening itu total 485 juta. Nah, dari penjualan mengelola batu ake tadi itu. Iya. Dan itu jual habis sih. Itu masih sisa 2 red kurang lebihnya. 2 red. 2 truk. 2 truk. Tapi sudah dapat uang di rekening 485 juta. 885 juta. Di situ. Ini enggak banyak orang. Alhamdulillah punya dari situlah insting saya mampu bisnis untuk beli rumah. Rumah yang di sini? Bukan, yang di sana. Alhamdulillah saya ada 2 rumah mas. Oh iya. Saya istilahnya beli rumah di sana, di belakang ada sisa lahan. Akhirnya saya ngobrol sama anak saya ini yang besar, ini kan sering perawan saya ini sering mendapat undangan waktu di bulan Suro itu mas. Satu Muharram ya. Satu Muharram. Ya, itu sering santunan anak yatim apa gitu, anak yatim dan piatu kan sering toh. Akhirnya saya ngobrol, Nduk, kita dulu, wah ini ceritanya kan, istilahnya orang duwe lah, orang duwe. Jadi kita dulu orang yang nggak ada. Gitu. Sekarang kita punya rumah, alhamdulillah rumah yang kita miliki itu juga sudah jauh dari apa yang kita minta, apa yang kita cita-citakan waktu itu. Karena cita-cita kami itu kita bisa bangun rumah atau punya rumah meskipun tempatnya di belakang ukuran 4x6 kami sudah sangat bersyukur sekali. Karena mengingat saya itu pindah tempat, pindah kos, pindah kontrakan baru 22 kali. Baru 22 kali. 22 kali pindah tempat. Iya. Nomaden. Berpindah-pindah. Terus pada akhirnya anak saya ngobrol, ya teman-teman itu banyak yang tidak punya orang tua. Nah, dari situlah kami menjalankan aktivis keluarga, Mas. Aktivis keluarga. Jadi setiap minggu dikala anak-anak libur, ini saya mengadakan santunan ke para duafa lansia yang tidak ada yang mengurus, yang merawat gitu. Oh, di area sekitar Ponorogo sini. Alhamdulillah karena seringnya saya keluar setiap minggu bersama keluarga. Itu bersama keluarga nggih, anak istri jenengan nggih? Iya. Jadi kita yang modal sendiri waktu itu, kita modal sendiri, terus kita unggah di media sosial, kita up di media sosial. Dari dulu kan saya ada sih YouTube tapi nggak saya jalankan karena saya selalu lupa password apa gitu kan. Akhirnya mendapat respon positif dari teman-teman media sosial. Mas, saya nitip. Titip donasi gitu. Titip donasi. Nah, dari situlah saya karena ada lokasi di belakang ini, anak-anak menyarankan untuk nampung anak-anak yatim, anak-anak yatim dan piatu. Akhirnya saya mengarahkan, Nduk, ini loh
mereka yang harus kita rawat, karena anak yatim kan pastinya banyak yang deket, pasti banyak yang istilahnya memperhatikan. Tapi kalau para orang tua semacam ini, mereka ini kan jarang lah yang peduli gitu. Akhirnya kami ngobrol sekeluarga, seandainya tempat di belakang ini kita jadikan penampungan bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal, bagi mereka yang terlantar. Jadi inti utamanya kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, menyelimuti bagi orang yang kedinginan, kan gitu. Artinya memberikan tempat tinggal sekaligus untuk biaya hidup sehari-hari, biaya makan. Alhamdulillah dari anak istri sangat mendukung. Nah, dari situlah saya unggah di media juga, Mas. Saya unggah di media juga, alhamdulillah sampai sekarang saya juga tidak lupa kepada jasanya Pak Teguh Budianto, salah satu anggota Dewan PDIP. Karena waktu itu saya langsung mendapat respon positif dari beliau. Dari beliau, karena apa? Semenjak saya unggah di media, tempat ini saya pergunakan untuk penampungan para lansia dan terlantar. Gitu. Saya langsung dikirim besi, Mas. Langsung waktu itu sudah punya tempat untuk menampung, sudah ada rumahnya. Sudah ada rumah, tapi rumah kan untuk tempat tinggal keluarga. Ada lahan kosong di belakang itu ukuran 8 kali 18 meter. Masih ada sisa itu. Jadi sisa itulah saya pergunakan. Itu dibangun, Mas. Bangun terlebih dahulu. Sebentar, sebelum membangun kan jenengan sudah menampung orang-orang terlantar gitu. Itu ditampung di rumah pribadi istilahnya? Bukan. Saya ngontrak. Oh, ngontrak. Saya cari kontrakan itu saya pergunakan untuk menampung. Jadi selepas saya bangun di belakang rumah itu jadi langsung saya bawa ke situ. Oh, dipindah ya? Artinya sudah nggak ngontrak lagi ya? Nggak ngontrak lagi. Dan bangunan itu pertama kali disupport oleh Pak Teguh Pujianto itu tadi. Yang beliau anggota Dewan itu. Dewan tadi itu. Iya. Jadi sampai sekarang pun meskipun sekarang itu nggak pernah kontak-kontakan, tapi saya tetap selalu ingat karena jasa beliau, alhamdulillah itu berangkat pertama mendirikan rumah penampungan yang di sana itu. Alhamdulillah terus disusul sama teman-teman media sosial. Disusul Mas, saya nitip itu. Akhirnya banyak ya. Ada yang kirim pasir, ada yang kirim semen, ada yang ini. Alhamdulillah 3 bulan selesai, saya menampung itu. Dan lucunya lagi di situ saya juga tidak punya izin dari dinas sosial. Kalau mendirikan tempat penampungan untuk saya belum punya izin atau tidak punya izin. Saya cukup izin di desa. Tapi itu tidak ada komplain dari dinas terkait. Ya awalnya komplain itu sih nggak ada, Mas. Tapi saya dinasihati karena niatmu seperti ini, seharusnya ada payung hukumnya, ada itu. Terus kemudian ribut? Akhirnya saya legalkan, mengurus. Saya minta bimbingan bagaimana cara untuk mendapatkan payung hukum. Nah, akhirnya 1 tahun berjalan, saya sendiri juga waktu itu menjalani kerja seadanya juga. Langsung berani ngambil keputusan, saya pinjam bank di BRI, saya belikan Avanza. Untuk untuk operasional atau untuk kerja? Untuk kerja ya. Karena pikiran saya menampung mereka, saya juga tidak harus berharap ke donatur terus, karena pada intinya penggalangan donasi itu tak seindah yang kita bayangkan, kan seperti itu. Ada kalanya niatan kita itu benar-benar, tapi kadang ada juga yang berpikiran negatif. Pemikiran orang negatif. Untuk mencela, menjatuhkan, kan banyak juga kan seperti itu. Akhirnya saya pinjam di bank, terus saya berangkat travelan. Surabaya Ponorogo. Alhamdulillah. Untuk beri armada nih. Iya. Avanza 2006 itu kenangan yang paling manis. Karena dalam waktu 1 hari semalam itu, Mas, saya sendiri juga nggak tahu. Dan mungkin kalau itu terjadi saat sekarang itu,
mungkin tenaga saya nggak mampu. Nggak mampu ya, karena saking banyaknya permintaan ya. Heeh. Sehari semalam itu bisa 3 kali ke Surabaya. 3 kali ya. 3 PP mas. 3 PP. Waktu itu belum ada tol. Oh iya belum ada ya. 2016 itu kan belum ada tol. Oke nih. Kita rehat dulu karena azan maghrib, nanti disambung lagi ya.